Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3A akan menyampaikan studi kasus mengenai kanker paru-paru. Sebelum kita masuk ke kasusnya, mari kita perkenalan dulu dengan apa itu kanker paru. Jadi kanker paru merupakan penyakit keganasan di paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru sendiri. Dan pengertian klinik yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus. Kemudian kanker paru ini dibedakan menjadi dua, yaitu kanker paru bukan sel kecil dan kanker paru sel kecil. Untuk gambarnya sendiri dapat kita lihat di sini. Jadi adanya nodul di bagian bronkus paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi. Jadi kanker paru dimulai oleh aktivitas onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor. Nah, proto-onkogen ini berubah menjadi onkogen jika terpapar karsinogen yang spesifik. Nah, karsinogen yang mengenai sel neuroendokrin menyebabkan pembentukan kanker paru sel kecil, dan apabila mengenai sel epitel menyebabkan pembentukan kanker paru-paru bukan sel kecil. Kemudian untuk etiologi sendiri, kanker paru dapat disebabkan adanya polusi udara, kemudian paparan zat karsinogen di tempat kerja seperti asbestos, kromium, hidrokarbon, polisiklik, dan gas radon yang ditemukan secara alami dalam batu. Kemudian untuk faktor resiko dari kanker paru ini, yang pertama merokok penyebab 80% kanker paru, kemudian usia lebih dari 40 tahun yang juga dia memiliki riwayat merokok, kemudian usia yang lebih dari 50 tahun dan juga mempunyai riwayat merokok lebih dari 20 tahun. Kemudian faktor resiko yang lain adalah pejanaan radiasi, paparan okupasi terhadap bahan kimia karsinogenik, kemudian riwayat kanker paru pada pasien atau keluarga pasien, kemudian riwayat penyakit paru seperti PPOK atau fibrosis paru. Kemudian untuk tanda dan gejala sendiri, gejala yang berkaitan dengan pertumbuhan tumor langsung, misalnya batuk, hemoptisis, nyeri dada, dan sesak nafas. Gejala lain seperti efusi pleura, efusi perikard, sindrom vena cava superior, disfagia, dan lain-lain. Kemudian keluhan suara sesak menandakan telah terjadinya kelumpuhan saraf atau gangguan pada pita suara. Gejala lainnya yaitu gejala paraneoplastik seperti nyeri muskuloskeletal, hematologi vaskuler, neurologi, dan lain-lain. Kemudian untuk manifestasi kliniknya, batuk, sesak nafas, nyeri dada lama, penurunan berat badan dalam waktu yang singkat, kemudian nafsu makan menurun, demam hilang timbul, gangguan neurologis, sakit kepala, lemah atau parese jika sudah menyerang otak atau tulang belakang. Kemudian diagnosis kanker paru-paru ini ditegakkan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan yang paling utama dengan fototoraks, kemudian CT scan, dan bronkoskopi. Kemudian kita masuk ke kasusnya. Di sini pasien atas nama HH, wanita berkulit putih, usia 57 tahun, riwayat penurunan berat badan 6 bulan dan kelemahan yang meningkat. Baru ini mengalami sesak nafas dan demam. Dia juga mengeluhkan sakit persendian di lutut dan sikunya. Dia mengatakan bahwa ada perubahan pada jari dan kukunya selama beberapa bulan terakhir. Pemeriksaan fisik terdapat pembengkakan pada lutut dan siku serta hipertrofi dari jaringan tubuh pada sendi distal kedua tangan. Pemeriksaan radiografi dada dan CT scan menggambarkan massa sentral yang menyebabkan obstruksi lobus kanan tengah serta limfadenopati mediastinum. Dari pemeriksaan bronkoskopi dan sitologi positif untuk karsinoma paru sel kecil. HH membantah paparan terhadap karsinogen lingkungan ataupun pekerjaan. Akan tetapi HH memiliki riwayat merokok selama 40 tahun. Kemudian untuk SOAP-nya, dari data subjektif pasien kita lihat keluhan pasien di sini. Keluhan pasien di sini penurunan berat badan, kemudian
sesak nafas, demam, dia juga mengeluhkan sakit persendian. Kemudian riwayat penyakit tidak ada, riwayat penyakit keluarga juga tidak ada, riwayat pengobatan tidak ada. Kemudian untuk objektifnya dari hasil pemeriksaan fisik, anamnesa, dan pemeriksaan lab, hasil anamnesa mengatakan bahwa HH ini membantah akan terkena paparan karsinogen dari lingkungan ataupun pekerjaan, namun mengakui memiliki riwayat merokok selama 40 tahun. Kemudian pemeriksaan fisik terdapat pembengkakan pada lutut dan siku serta hipertrofi. Kemudian untuk pemeriksaan lab, dari hasil pemeriksaan radiografi dada dan CT scan menggambarkan massa sentral menyebabkan obstruksi lobus kanan tengah serta limfadenopati mediastinum. Kemudian dari pemeriksaan bronkoskopi dan sitologi menunjukkan positif untuk karsinoma paru sel kecil. Untuk asesmennya berdasarkan data subjektif dan objektif dari pasien yang telah saya paparkan di atas, atau juga bisa kita lihat di sini. Jadi diagnosis atau problem medis pasien di sini adanya kanker paru-paru, tepatnya kanker paru-paru sel kecil. Untuk mengatasinya kita akan memberikan regimen terapi kanker paru yang tepat. Kita masuk ke section break yang merupakan adanya pertanyaan dari kasusnya. Di sini, apakah terdapat gejala khas kanker paru-paru pada HH? Berdasarkan, jika kita melihat dari literatur yang dapat kita cari untuk mengenai gejala kanker paru-paru ini, kita dapat membandingkan dengan gejala yang dialami oleh HH ini. Yang pertama, HH mengeluhkan sesak nafas, dia juga mengeluhkan sakit persendian. Gejala ini berkaitan dengan gangguan neurologis. Kemudian penurunan berat badan ini akibat dari gejala klinis sistemik. Kemudian untuk informasi apa selain tipe histologi yang diperlukan sebelum pengobatan HH dapat dimulai? Kita dapat lihat di poin E di sini. Untuk memulai pengobatan kita dapat melakukan pemeriksaan molekul marker digunakan untuk pemilihan obat sistemik berupa terapi target pada jenis endokarsinoma jika fasilitas dan bahan pemeriksaan memenuhi syarat. Kemudian untuk rekomendasi terapi, kita memberikan rekomendasi terapi berupa berupa regimen kemoterapi, yaitu pemberian etoposide dan cisplatin. Terapi non farmakologi yang diberikan karena BP pasien ini menurun, jadi kita berikan dukungan nutrisi, cairan, kemudian aktivitas fisik. Monitoring yang akan kita lakukan yaitu mengevaluasi keberhasilan terapi dari terapi kanker paru sel kecil ini selama 2 atau 3 siklus pemberian kemoterapi. Kemudian kita monitoring keberhasilan terapinya dari sisi toksisitas. Kemudian untuk KIE-nya, kita anjurkan untuk berhenti total merokok, menghindari asap rokok. Selain itu, kita juga memberikan KI kepada keluarga pasien. Kemudian untuk menganjurkan latihan fisik ringan untuk membantu meningkatkan massa otot. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3A. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.